Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Rizky Fernando dari kelas 11.7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Indische Partij, salah satu organisasi politik pertama di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan perjuangan menuju kemerdekaan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang berdirinya Indische Partij, sejarah pembentukannya, tokoh pendiri, tujuan perkembangan, hingga pengaruhnya terhadap pergerakan nasional Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Indische Partij. Memahami pengertiannya sangat penting karena organisasi inilah yang menjadi pelopor perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Indische Partij adalah organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Francos Eugene Jowas Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiganya dikenal sebagai tiga serangkai. Berbeda dengan organisasi sebelumnya yang berfokus pada pendidikan atau kepentingan kelompok tertentu, Indische Partij mengajak seluruh penduduk Hindia Belanda tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun keturunan untuk bersatu melawan penjajah. Setiap organisasi pasti memiliki alasan mengapa organisasi tersebut didirikan. Begitu juga dengan Indische Partij. Lalu, kondisi seperti apa yang mendorong lahirnya organisasi ini? Mari kita lihat latar belakang berdirinya. Pada awal abad ke-20, masyarakat Hindia Belanda mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Pemerintah kolonial membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asia seperti Tionghoa, Arab, India, golongan pribumi. Golongan pribumi mendapatkan perlakuan yang paling rendah dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan juga hukum. Selain itu, muncul kesadaran nasional akibat satu, politik etis yang membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. Kedua, munculnya kaum terpelajar yang mulai menyadari pentingnya persatuan. Ketiga, berkembangnya organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Keempat, semakin kuatnya keinginan untuk memperoleh kebebasan dari penjajahan Belanda. Keadaan tersebut mendorong lahirnya organisasi yang memiliki tujuan politik yang lebih tegas, yaitu Indische Partij. Sebuah organisasi besar selalu berawal dari keberanian beberapa orang untuk membawa perubahan. Begitu pula dengan Indische Partij. Mari kita lihat bagaimana organisasi ini didirikan dan mengapa keberadaannya menjadi titik penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Indische Partij adalah organisasi politik pertama yang secara terbuka menuntut kemerdekaan. Yang kedua, inklusif seluruh penduduk Hindia Belanda tanpa membedakan ras dan budaya. Yang ketiga, pendekatan politik langsung, bukan sekedar sosial dan budaya saja. Yang keempat, menolak diskriminasi kolonial secara eksplisit. Di balik berdirinya sebuah organisasi besar, tentu ada tokoh-tokoh hebat yang memiliki keberanian dan semangat perjuangan yang tinggi. Tokoh-tokoh tersebut dikenal sebagai tiga serangkai. Berikut profil singkat mereka. Yang pertama ada Ernest Francois Eugen Douwes Dekker, tokoh keturunan Belanda Indonesia, pendiri utama Indische Partij, mengembangkan gagasan nasionalisme tanpa membedakan ras. Setelah Indonesia merdeka, berganti nama menjadi Danu Dirja Setiabudi. Yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dokter sekaligus pejuang nasional, menentang kebijakan kolonial yang merugikan rakyat, aktif menyebarkan semangat perjuangan melalui organisasi dan tulisan. Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, penulis artikel terkenal yaitu Alk ins Eens Nederland was, seandainya aku seorang Belanda. Yang ketiga, pendiri perguruan taman siswa pada tahun 1922. Setelah mengenal para pendirinya, muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Indische Partij? Nah, pada bagian ini kita akan membahas tujuan utama organisasi tersebut. Tujuan Indische Partij memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menumbuhkan rasa persatuan seluruh penduduk Hindia Belanda,
menghapus diskriminasi rasial, menciptakan kehidupan yang adil dan setara, membangkitkan semangat nasionalisme, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meningkatkan kesadaran politik dan masyarakat. Nah, habis itu ada asas dan ideologi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa memiliki landasan yang kuat. Oleh karena itu, mari kita lihat asas dan ideologi yang menjadi dasar perjuangan Indonesia Partij. Prinsip-prinsip perjuangannya meliputi persamaan hak bagi seluruh rakyat, persatuan tanpa membedakan suku, agama, atau keturunan, kebebasan berpendapat, anti kolonialisme, cinta tanah air, perjuangan melalui organisasi modern. Untuk mewujudkan cita-citanya, Indonesia Partij memiliki visi dan misi yang jelas. Visi menjadi arah perjuangan, sedangkan misi menjadi langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Visi Indonesia Partij adalah mewujudkan Hindia Belanda yang merdeka, adil, dan memberikan bersamaan hak bagi seluruh rakyat. Misinya menumbuhkan rasa kebangsaan, menyatukan seluruh masyarakat, lawan diskriminasi kolonial, mengembangkan pendidikan politik, dan memperjuangkan pemerintahan sendiri. Setelah memiliki tujuan yang jelas, tentu Indonesia Party melakukan berbagai kegiatan nyata. Lalu, apa saja bentuk perjuangan yang mereka lakukan? Mari kita simak pada materi berikut. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, menulis artikel politik di surat kabar, menyelenggarakan diskusi dan pertemuan, menyebarkan gagasan nasionalisme, mengkritik kebijakan pemerintah kolonial, mengajak masyarakat untuk bersatu. Karena aktivitas tersebut, organisasi ini dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Indonesia Partij ternyata mendapat perhatian dari masyarakat. Bagaimanapun bangun organisasi ini sejak pertama kali berdiri, mari kita bahas bersama. Setelah berdiri, Indonesia Partij berkembang cukup cepat. Perkembangannya antara lain, banyak mendapat dukungan dari kaum terpelajar, menjadi organisasi politik yang cukup berpengaruh, menjadi inspirasi bagi organisasi nasional lainnya, gagasannya menyebar melalui surat kabar dan pidato. Namun, perkembangan tersebut tidak berlangsung lama karena mendapat tekanan dari pemerintah kolonial. Namun, perjuangan Indonesia Partij tidak berjalan mulus. Pemerintah Belanda menganggap organisasi ini sebagai ancaman. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Pada tahun 1913, pemerintah Belanda menolak memberikan izin resmi kepada Indonesia Partij dengan alasan mengancam keamanan kolonial, menyebarkan semangat anti-Belanda, mendorong rakyat menuntut kemerdekaan. Akibatnya, kegiatan organisasi diawasi secara ketat. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Indonesia Partij adalah munculnya sebuah artikel yang mengunjang pemerintah kolonial. Artikel ini ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dan menjadi simbol keberanian dalam menyampaikan kritik. Pada tahun 1913, Belanda akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Ki Hajar Dewantara menulis artikel berjudul Als in Ens Nederland Was yang berisi kritik tajam terhadap pemerintah Belanda. Isi artikelnya adalah, Belanda tidak pantas merayakan kemerdekaan di tanah jajahan. Rakyat Indonesia sendiri belum memperoleh kebebasan. Kemerdekaan seharusnya dinikmati semua bangsa. Artikel tersebut membuat pemerintah kolonial marah. Akibat perjuangan dan kritik yang mereka lakukan, para pendiri Indonesia Partij harus menerima konsekuensi yang sangat berat. Mereka diasingkan oleh pemerintah kolonial. Berikut kisah pengasingan 3 serangkai. Pengasingan 3 serangkai. Akibat kritik terhadap pemerintah kolonial, Ernest Lowes Dekker diasingkan ke Kupang, Dr. Cito Mangunkusumo diasingkan ke Banda Neira, dan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Bangka. Kemudian, ketiganya meminta agar diasingkan ke Belanda. Selama berada di Belanda, mereka tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui tulisan dan organisasi. Setiap perjuangan tentu menghadapi tantangan, begitu pula dengan Indonesia Partij. Pada bagian ini, kita akan mengetahui bagaimana organisasi ini akhirnya mengakhiri perjalanannya. Karena tidak memperoleh izin resmi dan para pemimpinnya diasingkan, aktivitas Indonesia Partij semakin melemah. Pada akhirnya, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Walaupun usianya singkat,
Gagasan dan perjuangannya tetap berkembang melalui organisasi-organisasi nasional berikutnya. Meskipun usianya tidak panjang, Indonesia Partis meninggalkan jejak yang sangat besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Lalu, apa saja perannya dalam pergerakan nasional? Mari kita lihat. Peran penting Indonesia Partis adalah organisasi politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan Indonesia, menumbuhkan kesadaran nasional, menghapus batas perbedaan ras dalam perjuangan, menginspirasi lahirnya organisasi nasional lainnya, memperkuat semangat persatuan bangsa. Perjuangan Indonesia Partij tidak berhenti ketika organisasinya dibubarkan. Justru semangatnya terus menginspirasi banyak tokoh dan organisasi berikutnya, berikut pengaruh yang ditinggalkannya. Mendorong lahirnya gerakan politik modern menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, memperkuat cita-cita Indonesia merdeka, membentuk kesadaran bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah satu bangsa. Setelah mempelajari seluruh materi, sekarang kita sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Melalui kesimpulan ini, kita dapat melihat kembali poin-poin penting mengenai Indonesia Partis dan perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia Partis merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan hak bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Meskipun hanya bertahan dalam waktu singkat, karena mendapat tekanan dari pemerintah kolonial, organisasi berhasil menanamkan semangat nasionalisme, persatuan, dan perjuangan politik yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan gerakan kemerdekaan Indonesia. Peran tiga serangkai menjadikan Indonesia Partis sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.